semuanya. Pagi. Saya Joshua Demi Tarigan. Saya di sini sebagai moderator untuk debat kali ini dengan mosi pengaruh HP di kalangan SMP di era COVID-19. Saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan pertama, masing-masing kelompok diberikan waktu selama 4 menit untuk berdiskusi. Nomor 2, dilarang berkata kasar selama berdebat. 3, peserta dilarang menggunakan alat elektronik seperti handphone selama berdebat berlangsung. 4, peserta tidak boleh melakukan kekerasan fisik. 5, setiap peserta wajib memberikan pendapat. Jika ada peserta yang tidak memberikan pendapat, maka akan didiskualifikasi. Baik, saya silakan informasi perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Surabika. Nama saya Zahra Ulia. Nama saya Daniel Sardi Aditya. Nama saya Muhammad Faisal. Kami dari kelompok 3 selaku dari tim afirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Putra. Saya Uti Nuryani. Saya Fitri Reni. Saya Jatuliana. Kami dari kelompok 5 selaku tim afirmasi. Oposisi. Oke, terima kasih. Saya akan memulai perdebatan tentang pengaruh handphone di kalangan siswa SMP di era COVID-19. Silakan tim afirmasi memberikan tanggapan dan pendapatnya terkait mosi yang akan dibahas. Kami selaku tim afirmasi menganggap bahwa penggunaan HP di kalangan SMP di era COVID-19 sangat dibutuhkan karena pada saat COVID-19 ini pemerintah menghimbau kita semua untuk menghindari keramaian atau kerumunan sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, maka penggunaan HP dibutuhkan saat hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan tanggapi. Baik, saya akan menyanggah hal ini. Saya kurang setuju dengan pendapat saudara Azhara. Jadi memang benar bahwasannya ponsel ini sangat dibutuhkan dalam era COVID karena keterbatasan karena adanya PPKM. Tapi ada banyak juga pendapat negatif tentang handphone di masa COVID ini. Salah satunya itu ketergantungan dalam memakai ponsel terlalu berlebihan. Ketergantungan memakai ponsel secara berlebihan. Anak-anak yang tidak menjawab soal-soalnya secara jujur. Banyak juga yang menyalahgunakan handphone, tidak mengikuti kelas online dan malah bermain game, dan banyak lagi sebagainya. Terima kasih. Saya akan menambahkan tambahan dari saudara ini. Saya juga punya contoh kalau saat COVID-19 itu malah mereka tidak mengerjakan tugas, lebih banyak bermain gamenya daripada mengerjakan tugas. Itu kan harusnya sisi buruk dari HP. Harusnya anak SMP itu belajar, malah mereka lebih banyak waktunya untuk bermain HP. Saya ingin memberikan tanggapan kepada yang dinyatakan oleh saudara Adit. Itu seharusnya adalah si anak yang bisa membagi waktu. Bagaimana? Karena yang dibahas sekarang adalah tentang anak SMP. Seharusnya sudah semestinya mereka
ada mempunyai memfokuskan diri untuk belajar. Terima kasih. Ya, izin menjaga. Memang anak-anak SMP itu mereka harus punya tanggung jawab untuk membagi waktu mereka, membatasi mereka bermain game. Tetapi yang kita omongin di sini adalah remaja. Remaja itu peralihan dari anak-anak ke dewasa, mereka perlu perbaikan terhadap diri mereka, dan mereka masih belum bisa mengontrol emosi mereka dan mengontrol keinginan mereka. Jadi mungkin bagi mereka sangat sulit untuk belajar pada saat harusnya mereka bermain game. Jadi mereka tidak terlalu bisa membagi waktu mereka untuk bermain game. Banyak sekali contoh dari teman-teman saya dulu masih 19 itu mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada belajar. Bisa Hal seperti itu sebenarnya bisa dihindari. Yang kenceng, Neng. Ya, saya izin menyanggah. Perihal itu sebenarnya orang tua seharusnya sudah mengawasi anaknya, membatasi anaknya. Jadi kan orang tua juga mengatur bagaimana anaknya berkembang. Kita si anak juga pasti itu sadar diri lah. Terima kasih. Baik, saya izin menyanggah bahwasannya tidak semua orang tua memiliki waktu untuk anak mereka. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak sempat untuk membagi waktu anak-anaknya, memperhatikan mereka dan lain sebagainya. Jadi pengawasan orang tua ini bisa dibilang hanya berpartisipasi dalam setengahnya saja. Dan setengahnya lagi tergantung si anak itu apakah menuruti orang tua mereka atau tidak. Baik. Iya, sebenarnya kalau maaf, sebenarnya pernyataan tersebut sudah dijawab oleh diri Anda sendiri. Iya. Jadi apa yang harus kita sama? Nah, Namun ini bukan memberikan pertanyaan lagi. Jadi itu adalah pendapat saya perihal pengawasan orang tua yang Anda sanggah ini. Tahu dia malah lebih mementingkan bermain game daripada belajar itu sendiri. Moderator. banyak terima kasih. Saya izin menyampaikan bahwa jadi kita sebagai anak harus bijak dalam menggunakan gadget karena tidak mungkin juga setiap waktu kita menggunakan handphone. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti Ada setiap anak itu kan mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Kadang ada pola pikir anak yang positif, ada yang negatif. Nah, HP itu bisa membawa dampak negatif di dalam pola pikir anak tersebut. Misalkan, mulai dari menonton video-video yang tidak layak, terus cari hal sesuatu yang seharusnya tidak dia cari. saya ingin menambahkan dari hal yang dinyatakan oleh saudara. Ketika zaman sekarang teknologi juga sudah makin canggih, jadi kita bisa maka hal itu bisa dicegah dengan cara memblokir fitur yang ada di memblokir fitur website itu dengan fitur-fitur yang ada di internet. Contohnya add-on, self-search, dan lain-lain masih banyak. Terima kasih. Saya akan kembali menanya saudara.
yang dikatakan tadi, zaman sudah modern. Walaupun situs-situs sudah diblokir, zaman sekarang ada aplikasi yang namanya VPN. VPN bisa menjangkau jaringan negara lain. Kita bisa menyembunyikan lokasi internet kita, dan kita bisa membuka situs-situs yang terblokir di negara kita tapi tidak terblokir di negara lain. Terima kasih. Yang dikatakan sama Udin itu memang benar, tapi kita bisa mencegahnya lagi menggunakan Google Family Anak. Nah, menggunakan Google Family Anak, kita bisa mengunci semua, memblokir aplikasi-aplikasi aplikasi yang misalnya seperti anak ingin mendownload seperti Telegram atau TikTok, itu kita perlu izin sama orang tua kita. Jadi kita dikontrol penuh oleh orang tua. Saya ingin bertanya kepada tim aplikasi, jika saat COVID-19 para anak SMP masih menggunakan HP, apakah mereka masih bisa fokus belajar daripada bermain game? Karena saya lihat saat COVID-19 teman-teman saya lebih fokus kepada game. Saat Zoom, saat video call dengan guru, mereka itu mematikan kamera dan membelah HP-nya, lalu sebelahnya itu dipakai buat game. Jadi mereka lebih fokus dari game daripada belajar. Itu sebenarnya anak SMP itu bisa nggak sih fokus belajar saat menggunakan HP? Saya ingin menjaga perihal yang dinyatakan oleh saudara. Sebenarnya itu tergantung dari pola pikir anak itu sendiri, dan dia juga harus tahu tanggung jawab dia sebagai anak SMK dalam belajar. Dan sekarang juga dengan adanya ini, banyaknya muncul aplikasi belajar online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya lagi belajar online, guru juga pasti memantau muridnya apakah aktif atau tidak. Gitu. Terima kasih. Tapi saya ingin menyanggah sedikit begini. Sepengalaman saya dalam belajar online, banyak anak yang hanya absen di awal, masuk di Zoom awal, setelahnya kamera dimatikan, mic di mute, dia hilang entah kemana. Tapi dalam keterangan pasti tertulis online karena dia masih mengikuti Zoom secara online. Walaupun tidak menanggapi secara terus terang atau secara langsung pertanyaan gurunya, bagaimana juga, tetap dia terdaftar dalam Zoom tersebut. Bagaimana? Saya ingin menambahkan dari rekan Billy, kalau misalkan orang guru yang coba mengawasi, pasti juga guru lebih banyak celahnya daripada orang tua. Mengapa? Soalnya guru hanya bisa memantau dari aplikasi-aplikasi dan jarak jauh. Tapi kalau misal melihat anaknya sedang ngapain, sedang bermain game, sedang apa, kan guru tidak bisa. Ya, apalagi kalau kameranya sudah dimatikan, guru itu tidak bisa tahu muridnya itu sedang ngapain. Ya.
dampak negatif pada handphone. Saya ingin Anda menyebutkan apa saja dampak positif dari handphone. Yang sebelumnya yang tadi yang online itu loh game. Sebenarnya online itu juga sebenarnya bisa memberikan kuotanya itu buat belajar, bukan kuota biasa buat main yang lain. Itu terima kasih. Dengan adanya ini, anak-anak bisa mengeluarkan ide praktik kreatifnya menjadi sebuah. Boleh diulang, kami tidak Saya dengar. akan menjawab apa itu dampak positif pada HP. Penggunaan HP saat pandemi penggunaan HP pada saat pandemi orang-orang bisa menjadi kreatif. Dengan adanya ini, anak-anak bisa mengeluarkan ide kreatifnya menjadi sebuah karya. Contoh menulis karya cerpen ada Pepet dapat mencari informasi dari berbagai belahan dunia tanpa adanya batas. Adanya mempertajam kemampuan pengingat, kayak mempermudah mencatat materi atau mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Misalnya kita sudah merekam dan mempelajarinya kembali. Terima kasih. Dalam topik yang sama, jadi sepertinya ini tetap kembali pada topik semula. Kami bingung mau menjawab apa. Jadi topiknya tetap sama, kembali lagi pada pengawasan guru dan orang tua. Tapi itu lagi dan itu lagi. Maaf tapi tadi. Jadi masih tetap jangkauannya. Tapi tadi jawaban kami yang dijawab oleh Anda dan Dika dan juga Anda Desa tidak ada tentang orang tua. Kenapa dari Ya, orang tua? maksud Ada tentang orang tua itu kan ada di situs aplikasi-aplikasi itu masuk ke internet lagi. Maksudnya kita mau membahas internet lagi, membahas orang tua lagi, membahas belajar lagi. Padahal jika kalian ini masih bisa memperluas pikiran tentang kalian bisa mencari celah dari sisi negatif kami. Kalian bisa menjelaskan sisi-sisi positif handphone dan kami menjawabnya dengan sisi negatif. kami menjawabnya seperti itu lagi. Jadi kami bagaimana seperti kalian, memberikan pendapat itu kami menjawab negatifnya. Kami menjawab sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Jadi Tadi kami harap saya ingin Anda kami harap saya ingin Anda memberikan beberapa contoh positif itu di luar dari orang tua atau di luar dari belajar, di luar dari main game. Itu loh maksud saya. Saya pikir Anda menjawabnya di luar dari itu. Itu lagi. Bagian dari game ini gimana? Soalnya sebenarnya Saya bagian dari yang aplikasi. web itu hanya contoh, kita bisa cari aplikasi lain. Kan tadi lagi membahas HP. Tapi sebenarnya kan HP juga kan bisa mengelola kreativitas anak. Jadi berarti dari pola pikir lagi. Kredit kemampuan tetap kembali pada pola pikir. bakat anak itu banyak, gak hanya dari game. Aja kan si anak itu sendiri yang mengatur apa yang dia inginkan. Jadi tetap pada pengendalian diri anak itu sendiri lagi. Jadi kita kembali lagi pada pengendalian diri anak yang harus diawasi orang tua atau guru. Dan bagaimana lagi tentang aplikasi yang diblokir dan sebagainya lagi, tetap kembali lagi ke sana. Jadi topiknya di sini kita seolah-olah membuang waktu. Kalau kita ngebahas tentang keadaan lingkungan, itu jauh keluar dari musik. Nah, saya harap kalian emang tidak membahas itu, tapi kalian keluar dari apa yang saya sebutkan. Bisa mencari celah dari apa yang kita omongin. Ya habis gua kesel gitu. Saya ingin balik pertanyaan, bagaimana kita belajar kalau tidak menggunakan HP di masa pandemi? Nah, ini baru keluar. Apa-apa belajar harus Kencangin. belajar kan nggak harus pakai HP, bisa pakai yang lain. Contoh laptop. Bagaimana kalau misalnya si anak tidak punya laptop? Anda orang bukan itu keluar dari pengaruh apa?
tadi sudah bahas HP juga sudah. Nah kita lagi HP. Berarti seharusnya anak itu mempunyai motivasi sendiri untuk punya HP. Dan belajar banyak. Tapi kalau misalkan dijabarkan lagi, misalnya tidak punya HP, maksudnya adalah ekonomi tidak bersaing. Bisa. Ya kalau dijabarkan lagi kan pertanyaan tadi itu bisa masuk ke dalam ekonomi. Ekonomi itu kan sudah keluar dari musik. Jadi kalau misalkan nggak dijabarin, pasti di situnya pertanyaan belajar apa? Oh, di sini belum bisa menjawab. Ayo jawab lagi. Mempunyai si anak itu untuk mempunyai motivasi belajar, maupun juga temannya yang memiliki handphone, tetap kita juga keluar dari Jadi itu pertanyaannya sudah keluar dari emosi, karena misalkan bagaimana kalau tidak bukan keluar dari emosi masalahnya. Jadi bukan keluar dari emosi. Tinggal kamu bisa menjawab tim oposisi, karena kan dari tadi kamu menyinggung. Oke, saya pernah nonton berita ya di era COVID ini ada guru yang berkeliling ke rumah muridnya untuk mengajari muridnya yang tidak memiliki HP. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi di era COVID itu nggak harus pakai HP, jadi bisa pakai alat-alat lain, dan seperti tadi itu gurunya bisa rumah murid-muridnya yang tidak memakai HP. Jadi nggak harus selalu semuanya itu saat COVID-19 itu belajar pakai HP. Bagaimana kalau gurunya sakit atau kan lagi masa pandemi kan tidak boleh keluar rumah atau dari lingkungan menghindari mobilitas sosial. Siap, saya izin menjaga untuk safety keamanan ya itu memang tidak aman, tapi itu kan saya kurang setuju. Kenapa? Soalnya buktinya aja guru yang waktu itu dia berkeliling dia masih sehat, dia masih bisa belajar di sekolah, mengajar muridnya. Kenapa? Dia menggunakan alat pelindung kesehatan, jadi itu Saya rasa debat kali ini sudah mendapatkan kesimpulan bahwa HP memang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar jarak jauh di era COVID-19. HP punya dampak positif dan negatifnya tersendiri, tapi itu semua tergantung orang tua dan anak-anak tersebut bisa mengontrolnya atau tidak. Terima kasih.